Halo sahabat info, perang selalu meninggalkan jejak kelam dalam sejarah peradaban manusia. Di balik setiap pertempuran, ada jutaan nyawa yang hilang, kota-kota yang hancur, dan luka yang tak pernah sembuh. Nah, dalam video kali ini sob, kita akan membahas daftar perang yang paling banyak memakan korban sepanjang sejarah. Perang mana saja yang masuk dalam daftar ini? Yuk, mari kita simak sama-sama. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sob, untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Perang Dunia Kedua. Perang paling mengerikan sepanjang sejarah dunia ini sob, merupakan perang yang melibatkan banyak negara di dunia, yang berlangsung mulai dari tahun 1939 hingga tahun 1945. Perang ini membagi dua aliansi militer yang saling bertentangan, yakni pihak poros yang dipimpin oleh tiga kekuatan utama, yakni Italia, Jepang, dan Jerman. Sedangkan pihak sekutu dipimpin oleh empat kekuatan utama, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, dan Tiongkok. Jumlah korban dari Perang Dunia II ini sob, diperkirakan memakan korban sekitar 50-70 juta orang. Perang ini sob, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap perjanjian Versailles, terutama oleh Jerman yang merasa diperlakukan tidak adil. Selain itu, kebangkitan fasisme di Jerman, Italia, dan Jepang, serta keinginan ekspansionis dari ketiga negara tersebut menjadi penyebab utamanya. Perang Dunia II ini berakhir dengan menyerahnya Jerman pada tanggal 8 Mei 1945, serta Jepang pada 2 September 1945 setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pasca perang, akhirnya negara pemenang dari Perang Dunia II ini sob membentuk PBB yang bertujuan mencegah konflik serupa. Penaklukan Mongol. Penaklukan Mongol adalah salah satu kampanye militer yang paling luas dan berdampak dalam sejarah dunia. Penaklukan ini sob dipimpin oleh Genghis Khan dan para penerusnya pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Genghis Khan merupakan anak dari salah satu kepala suku dari bangsa Mongol. Pada awalnya sob, suku-suku di bangsa Mongol sering terlibat dalam perseteruan. Namun singkat cerita, Genghis Khan berhasil mempersatukan mereka semua. Genghis Khan kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dengan menyerang ratusan kota, hingga kekuasaannya membentang mulai dari Samudra Pasifik hingga Eropa, yang menjadikannya sebagai imperium terbesar kedua sepanjang sejarah dunia setelah Imperium Britania Raya. Akibat penaklukan ini sob, diperkirakan sekitar 37 hingga 60 juta orang menjadi korban. Pemberontakan Anlusan. Pemberontakan Anlusan adalah salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah Tiongkok. Pemberontakan ini sob, terjadi pada masa pemerintahan dinasti Tang yang terjadi pada tahun 755 hingga 763 Masehi. Sesuai namanya, pemberontakan ini dipimpin oleh Anlusan, yang merupakan seorang jenderal yang sebelumnya dipercaya oleh pemerintahan Tang. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat serta ambisi pribadi Anlusan. Pemberontakan dimulai pada tahun 755. Anlusan menyatakan dirinya sebagai kaisar dari dinasti Han yang baru didirikan dan memulai pemberontakan dengan menyerang ibu kota dinasti Tang, yaitu Chang'an, dan berhasil menguasainya.
Kaisar dinasti Tang saat itu, yaitu Kaisar Xuanzong, kemudian melarikan diri, dan kepemimpinan dinasti Tang diambil alih oleh putranya dan menjadi Kaisar Suzong. Namun pemberontakan An Lushan ini sob semakin kuat. An Lushan dibunuh oleh anaknya, tetapi pemberontakan tetap berlanjut. Pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan oleh dinasti Tang yang dibantu oleh suku Uighur dari Turki dan suku Tibet. Akibat pemberontakan ini sob, diperkirakan sebanyak 36 juta orang menjadi korban. Selain itu, pemberontakan ini menghilangkan banyak kekuatan dan kewibawaan dinasti Tang, yang akhirnya berkontribusi pada kemunduran dinasti Tang di kemudian hari. Pemberontakan Taiping. Selain pemberontakan An Lushan, pemberontakan Taiping juga merupakan pemberontakan yang memakan korban yang sangat banyak. Diperkirakan pemberontakan ini memakan korban hingga 30 juta orang. Pemberontakan ini sob dipimpin oleh Hong Xiuquan yang terjadi pada tahun 1850 hingga tahun 1864 pada masa dinasti Qing. Hong Xiuquan ini sob merupakan seorang tokoh yang mengklaim dirinya sebagai adik dari Yesus Kristus. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kemiskinan, kelaparan, serta ketidakpuasan dengan pemerintahan yang korup. Hong Xiuquan dan para pengikutnya kemudian mendirikan kerajaan surgawi Taiping di wilayah selatan Tiongkok. Tujuannya adalah untuk menggulingkan dinasti Qing dan menggantinya dengan pemerintahan yang dianggap lebih adil dan berbasis agama. Pemberontakan ini mencapai puncaknya ketika pasukan Taiping menguasai kota Nanjing dan menjadikannya sebagai ibu kota. Namun, pemberontakan ini berakhir setelah dinasti Qing yang dibantu dengan tentara asing seperti Inggris dan Prancis melancarkan serangan besar-besaran. Perang Tiongkok-Jepang kedua. Nah, lagi-lagi sob, perang terbesar sepanjang masa melibatkan negara Tiongkok. Perang ini terjadi pada tahun 1937 hingga tahun 1945, yakni sebelum dan saat Perang Dunia Kedua terjadi. Perang Tiongkok-Jepang kedua ini sob berlangsung sangat brutal. Kota-kota seperti Shanghai, Nanjing, dan Beijing jatuh ke tangan Jepang. Invasi Jepang ini sob terkenal dengan kekejaman mereka, seperti dalam pembantaian Nanjing, di mana sekitar 200.000 hingga 300.000 warga sipil dibantai oleh tentara Jepang. Selama perang ini, Tiongkok dipimpin oleh dua kekuatan utama, yaitu dari kubu nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, serta kubu komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Perlawanan Tiongkok ini sob semakin kuat berkat bantuan dari sekutu, terutama Amerika Serikat yang ikut dalam Perang Dunia Kedua setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tahun 1941. Perang ini berakhir dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua setelah Jepang menyerah akibat bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Akibat perang ini sob, diperkirakan sekitar 25 juta orang menjadi korban. Nah, itulah tadi daftar perang yang paling mematikan sepanjang sejarah. Semoga dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa konflik dan kekerasan bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai generasi penerus, mari kita bersama-sama berupaya menjaga perdamaian, saling menghormati, dan berjuang untuk menyelesaikan konflik. Terima kasih telah menonton. Tonton video lainnya dari Infomu, karena Infomu, info untuk kamu.